jadi mendadak ini tadi saya ganti ke online. Soalnya subuh tadi tiba-tiba anak saya kok pilek gitu. Jadi pada biasanya kalau sakit gitu dia rewel. Jadi ya sudah saya kalian mengalah dulu ya sama anak saya ya. Jadinya kita online dulu saja. Dika mana kali tak jadikan co-host ya. Nanti temennya yang datang tolong di accept. Iya, Bu. Oke, terus ini juga saya baru dapat edaran dari untuk dosen kalau pelaksanaan UTS-nya nanti dilakukan offline ya. Jadi nanti oh ya berarti ini minggu terakhir pertemuan kita ya. Pertemuan kita untuk materi, kemudian minggu depan kita sudah UTS dan minggu selanjutnya kalian sudah dengan Pak Deris yang melanjutkan materi tentang dinding penahan tanah dan lain-lain. Jadi materi terakhir ini akan saya terangkan. Kemarin kan sudah sekilas tentang pondasi dalam ya, apa itu pondasi dalam, pengantarnya seperti apa, kira-kira rumusannya yang dipakai apa saja. Nah ini nanti saya akan kasih materi mengenai pondasi dalam, jadi rumusannya ada apa saja dan banyak, dan materi pondasi dalam ini nanti yang akan saya jadikan soal UTS. Begitu. Sebelumnya kemarin kan juga sudah ada tugas praksis ya. Tugas praksisnya apa sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah berarti nanti saya buatkan tempat pengumpulan di Maedas Classroom, nanti dikumpulkan dan nanti ini nanti mungkin ada latihan soal biar nanti setidaknya tahu gambaran buat UTS minggu depan ya. Jadi nanti insya Allah UTS-nya kita laksanakan semuanya offline. Jadi mungkin dua kelas gitu ya. Sebelum masuk ke materi pondasi dalam, mungkin dari tugas praksisnya kemarin ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Kemarin kan itu ya, jadi ada 3. Jadi nanti begini, sebentar. Oke, jadi nanti kalau untuk yang praksis kemarin itu kan, kalau kemarin kita mau modelkan pada waktu latihan kan satu jenis tanah ya. Nah, kemarin itu ada 3 jenis tanah seperti ini, tapi dengan peletakan rigid footingnya sama seperti di sini. Nah, kan kemarin juga sudah ada data 3 ya, ada data tanah, soft, kemudian medium, kemudian ada data tanah safe. Nah, masing-masing kelompok kan sudah saya urutkan ya. Jadi model A itu urutannya berarti tanah yang di paling atas soft, kemudian tanah yang kedua medium, tanah yang ketiga safe. Berarti yang dimasukkan di material praksis yang ada di materi praksis kan nanti ada 3 data material itu ya. Nanti kan di awal kan ada dimodelkan plane strain, kalau kemarin kita modelkannya yang latihan kan asimetrik. Nah, jadi ini saya suruh modelkan 2 biar nanti tahu bedanya di mana. Sebenarnya arahnya kemana? Arahnya itu kalau mau ada pembahasan lebih lanjut itu nanti arahnya untuk membuktikan teori kita tentang pondasi dangkal yang bentuk bidang keruntuhannya. Kalau kemarin kan di bidang keruntuhan yang general shear factor itu kan ada, nanti bisa dicek lagi di PowerPoint-nya itu kan ada di sini ada load, di sini ada settlement ya, ada grafik. Ya, dia kan grafiknya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada gambar output plasisnya itu sebenarnya di Plaxis juga bisa ditarik grafik seperti ini. Nah, grafiknya itu dengan dengan model plane simetrik itu nanti bisa keluar seperti ini. Nah, model plane atau asimetrik ini nanti kesimpulannya itu mana yang sekiranya memberikan pengaruh bidang longsor yang lebih besar. Entah itu nilai deformasinya mana yang lebih besar, model yang plane atau asimetrik. Itu tujuan saya
memberi tugas kelompok ya untuk yang Plaksis kemarin. Jadi begitu. Tidak ada kesulitan ya untuk running Plaksisnya ya, sudah bisa ya semua ya. Nanti mungkin biar sama Pak Deris lanjut. Iya? Bisa, Bu. Oke, nanti mungkin biar sama Pak Deris bisa lanjut pakai apa itu namanya? U5 ya. Oke, so. Oke, kalau kemarin di Plaksis kalau kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu pondasi dalam. Jadi pondasi dalam itu kan apabila DPR-B-nya lebih dari 10 ya, dan rumusan pondasi dalam itu adalah QL sama dengan QP ditambah QS. Nah, yang membedakan nanti itu adalah nilai QP dan nilai QS-nya. Nah, rumusannya seperti yang saya bilang kemarin itu ada banyak yang sudah kalian baca mungkin di buku pondasi dalam itu kan banyak sekali ya, ada dari metode Meyerhof, kemudian ada metode Philipponat, kemudian ada metode metode Sketchman, kemudian ada metode, nah itu masing-masing banyak sekali. Yang membedakan adalah bagaimana mencari KIP sama QS-nya. Tapi intinya tetap sama. KIP itu adalah gaya yang berada di ujung bawah pondasi, sedangkan QS adalah gaya yang ada di selimut pondasinya. Nah, sebelum masuk ke rumusan, kita kan harus tahu dulu datanya apa saja yang perlu dimasukkan. Yang pertama kan biasanya kita ada data SPT dan ada data sondir. Nah, dari data SPT itu, untuk SPT yang di atas 10, ya, di atas 10 itu harus dikoreksi. Harus ada yang namanya N koreksinya, 10 di atas 15. Di atas 15 itu harus ada N koreksinya. Ya. Jadi nanti kalau SPT-nya sudah di atas SPT-nya di atas 10, di atas 15 itu wajib ada N koreksi. Kalau SPT-nya di bawah 15 itu tidak perlu ya. Pakai kalau misalkan SPT-nya sampai kedalaman 10 masih 1 2 3 atau sampai 7 ya, tetap nilai SPT itu yang nanti akan dipakai. Nah, ini adalah nilai korelasi parameter berdasarkan NSPT, ya, berdasarkan data SPT. Ya, kalau cohesionless soil berarti ini apa? Tanah pasir ya. Cohesionless soil ini tanah pasir, kalau cohesive soil ini tanah lempung. Cohesionless. Nah, jadi dengan SPT sekian sampai sekian kira-kira dia nilai gamanya berapa atau nilai V-nya berapa. Nah, ternyata di sini juga sudah ada. Kemudian nilai CU juga. CU ini kalau untuk perhitungan pondasi kita memakai yang kondisi C aksen atau C 2/3 dari CU. CU ini kan sebenarnya kohesi ya, kohesi kalau ada U-nya ini kan kohesi andren ya, jadi dia kohesi yang masih dalam kondisi asli. Nah, kalau untuk kondisi C aksen ini mengarahnya ke kondisi yang kalau di rumus pondasi dangkal itu kondisi long term ya. Jadi dia berada di bawah muka air tanah atau istilahnya ya sudah terdrain lah. Jadi dia pemakai C aksen. Itu adalah 2/3 dari CU. Ya, kemudian untuk mencari SPT apabila dia tidak ada nilai korelasinya di sini itu bisa memakai korelasi-korelasi yang lain. Jadi korelasi-korelasi ini nanti akan kalian butuhkan untuk merencanakan menemukan berapa QL-nya atau daya dukung dari satu tiang panjang. Dukung satu tiang. Nah, ini adalah contoh data tanah ya, data tanah ini SPT.
sampai kedalaman 9 dia masih SPT-nya 9 dan ini di kedalaman 11,6 dia sudah tanah keras ya dengan kedalaman dengan nilainya 90 nilai SPT-nya. Sudah termasuk bagus data tanahnya. Nah, ini adalah rumusan untuk metode Meyerhof untuk tanah pasir ya sama QL sama dengan QP ditambah QS. Nah, QP-nya adalah ini 4 dikalikan N dikalikan AP ditambah QS-nya berarti V dikalikan B dikalikan D per 50 dikalikan AV. Nah, NAP, BD, kemudian VNAV ini apa? Ini sudah ada keterangannya di sini. L ini daya dukung tanah maksimum ya, ini untuk satu tiang. Jadi perlu diingat kalau yang namanya KL ini adalah daya dukung untuk satu tiang. Kemudian ini NSPT, harga SPT di dasar fondasi nilai SPT. Kemudian NAV adalah harga N rata-rata di sepanjang tiang yang tertanam. Nah, jadi kan ketika masukkan fondasi dalam ya, nah, itu kan misal itu berapa nilai harga rata-rata SPT kan biasanya kalau untuk kedalaman tanah lapisan ini itu ada data SPT 1, 2, kemudian ada 4. Nah, ini nanti di rata-rata apa kedalam yang sepanjang yang tertanam sepanjang kedalaman sini. Kemudian AP adalah luas dasar tiang, ini ya seperempat pi B kuadrat. B adalah diameter tiang fondasi yang kita rencanakan. AS adalah luas keliling tiang dikalikan kedalaman. Biasanya paling gampang itu nanti bikin Excel ya. Jadi misal kita mau merencanakan fondasi dengan diameter 30 cm. Nah, nanti tinggal bikin Excel saja. Jadi saya mungkin tulis di sini ya. Tentukan ini data SPT seperti ini. Kemudian ini NSPT ya nanti ditulis berarti ini 6, 10, 10, 6, 8, 9 tiap 1 meter atau tiap berapa meter yang diketahui. Kemudian dari NSPT berarti kita urutkan rumusnya ada apa saja. Berarti KIP itu 4N, SPT AP ya, AP. Kita tulis AP. Oh, harus ada N koreksi dulu ya. Koreksi. Kemudian jangan lupa juga nilai korelasinya seperti gamma. Gamanya berapa, B-nya berapa, kemudian C-nya berapa. Lalu setelah C baru kita masuk ke AP. AP ini tadi rumusnya apa? Nah, itu nanti dimasukkan. Kemudian setelah AP kita mencari ini ya, B-nya kita rencanakan kedalamannya D. Nah, kedalaman D kan biasanya berapa kedalamannya kan harus sampai tanah keras ya, dilihat dari SPT-nya berapa. Dan ini NAV-nya, N rata-ratanya berapa. Kemudian NAV. Nah, nanti di total QS, QP itu apa saja tadi, kemudian QS dikatakan. Nanti kalau di Excel kan lebih enak. Nanti sampai ketemu QL, nah nanti ketemu sampai kedalaman berapa ini yang harus saya rencanakan biar QL perencanaan, QL ultimate itu lebih besar dari Q beban yang diterima. Nah, ini kalau untuk metode Meyerhof biasanya untuk tanah pasir ya, ini rumusan untuk tanah pasir. Kalau ini metode Luciano de Kort ini bisa untuk semua jenis tanah. Nah, rata-rata memang biasanya pakai rumusan yang ini, yang Luciano de Kort. Sama juga QU atau QL sama dengan QP ditambah dengan QS. Nah, yang membedakan ya QP-nya apa saja. Ini QP-nya agak banyak ya, ada nilai alfanya, kemudian nilai N harga rata-rata SPT di sekitar 4B di atas hingga 4B di bawah. Nah, ini harga rata-rata 4B di atas dan 4B di bawah, berarti kalau misal diameternya 4 kali 30 berarti 120 cm, ini 4B di bawah juga ya 120 cm. Berarti harga SPT yang
ditanam di sini 4B atas, 4B bawah. Kemudian K ini juga sama, sudah ditentukan untuk karakteristik tanahnya. AP sama, Q ada tegangan di ujung. Nah, alfanya ini ya, alfanya ini. Jadi nanti termasuk ini pondasinya apa? Memakai apa? Driven pile cup, core pile cup, atau injected cup. Ini alfanya bisa dimasukkan, betanya juga bisa dimasukkan. Dan tergantung jenis tanahnya ini masing-masing. Jadi dilihat satu-satu tanahnya apa. Ini untuk mencari QS ini tadi ya, pakai peta. Untuk bisa semua jenis tanah. Oke, kemudian saya ambil contoh lagi. Ini ada lagi biasanya yang dipakai itu metode Sketchman ini ya. Metode Sketchman ini agak banyak karena harus ada koefisien lekatannya, koefisien tekannya. Ini nggak apa-apa, nanti saya akan aja. Nah ini ya berdasarkan sondir, berdasarkan SPT, berdasarkan bor dalam atau cara memancang kalendering. Yang saya terangkan tadi untuk metode Melusiano-Meyerhof itu adalah data berdasarkan data SPT. Ya, kalau sondir juga ada. Nah, yang penting lainnya adalah merencanakan daya dukung fondasi dalam itu harus ini efisiensi tiang dalam grup, kemudian negatif screen friction tiang panjang dan settlement tiang panjang grup. Ini fondasi grup ya. Nah, ini metode perhitungannya, misal tiang panjang dibagi dalam segmen-segmen ini ya. Ada segmen RCL1, RCL2. Jadi dikali hambatan pelekat. Ini apabila berdasarkan data sondir. Ya, ini mencari daya dukung tanah mencari daya dukung fondasi berdasarkan data sondir. Itu memakai rumus ini. Dikalikan jumlah hambatan pelekat. Ini yang memakai data sondir. Ini sudah tidak dipakai lagi. Nah, ini yang paling baru ini tadi memakai rumus Sketchman. Memakai rumus Sketchman berdasarkan data sondir. Kita mencari CN rata-rata di ujung tiang. Nah, CN1 ini ya berarti harga konus rata-rata dihitung mulai dari ujung tiang sampai 4D ke bawah. Nah, ini kan data sondir ya, kalau tes sondir kan seperti ini. Berarti yang CN1 ini. Kemudian CN2 harga rata-rata dari konus minimum dihitung dimulai dari ujung tiang sampai 4D ke bawah. Ini sama. CN2 berarti ya minimum. Kemudian kalau yang ini harga rata-rata dari konus minimum dihitung mulai ujung tiang sampai 8D ke atas. Ini adalah nilai konus minimum yang dihitung ke atas 8D ke atas. Nah, nanti KP-nya adalah di ujung sama dengan ini. CN rata-rata ujung dikalikan A ujung tiang atau luas dari ujung tiang tadi ya. Berarti seperempat dikalikan D kuadrat atau diameter dari fondasi yang kalian rencanakan. Kemudian ini untuk QS-nya. Nah, QS-nya ini agak banyak ya. Jadi ada faktor koreksi untuk clay, faktor koreksi untuk sand. Grafiknya harusnya ada di sini. Ada ya grafiknya. Nanti saya carikan grafiknya. Ini ada kok, ini harusnya ada grafik untuk K sendiri, KC berapa, KS berapa, kemudian I adalah kedalaman ruas yang ditinjau, D-nya adalah ini tadi ya, diameter tiang panjang, HPI, hambatan pelekat, OI adalah keliling tiang, ini dikalikan dengan L,
total panjang tiang panjang yang terbenam ke dalam tanah. Ya, ini dijumlahkan ya. Ini tadi pakai yang kalau tanah lempung ini, kalau untuk tanah pasir rumusnya ini. Ini untuk nilai QS-nya. Nanti setelah dapat QP sudah didapatkan, QS didapatkan, baru nanti ditambah itu nanti baru ketemu L. Itu adalah contoh-contoh rumus-rumus dari pondasi dalam. Nah, mungkin lebih gampang kalau lihat di buku yang ini ya, pondasi. Ini sudah ada semua, bisa dibaca. Nah, ini juga sudah ada kalau misalkan B-nya tadi ya, B-nya berapa, alfanya berapa. Dan ini ya, daya dukung pondasi berdasarkan SPT. Nah, SPT berarti apa metode apa tadi ada, ya ini macam-macam ya sebenarnya, ada macam-macam banyak. Nah, ini RKN koreksi dulu. Nah, ini pakai metode Meyerhof yang tadi. Kemudian memakai metode Luciano-Degord. Nah, ini bisa dilihat ya, nanti ada note-nya di sini. Ini yang ada di apa namanya? Di buku yang sudah saya taruh di MIC. Nah, ini untuk yang tadi harga 4B atas hingga 4B bawah tadi ya, N1, N2, N3. Pasir Bolano 35. Atau ya ini tadi bisa langsung ini ya memakai ini. Pasir Bolano berapa? 4 NP. NS ini tadi ya harga rata-rata sepanjang tiang yang tertanam dengan batasan 3N kurang dari 3 atau kurang lebih dari 3 atau kurang dari 50. Lebih kecil dari 3 ditulis dan yang di atas 50 ditulis 50. Kemudian ini berdasarkan sondir. Ya, yang tadi macam-macam juga sebenarnya nggak hanya Scratchman tadi saja. Ini pakai bisa juga memakai ini metode Van der Wien. Ya, memakai metode. Kemudian ini memakai metode Philipponat. Sama tadi ada Scratchman itu tadi. Oh, ini metode Andina. Jadi memang macam-macam. Nah, ini daya dukung pondasi berdasarkan hasil penetrometer dinamis, ya, yaitu memasukkan tabung berujung konus ke dalam tanah dengan cara dipanjang. Pakai rumus ini. Tapi memang yang biasa kita pakai ya ini ya, yang berdasarkan NSPT atau tes boring atau yang berdasarkan tes sondir. Biasanya dua itu yang biasanya sering kita pakai untuk merencanakan pondasi dalam. Nah, ini nah ini tadi salah satu yang penting ya, yang penting dalam merencanakan pondasi dalam itu adalah ada negatif string friction dan tekanan lateral pada pondasinya atau di selimutnya itu ya, di selimutnya itu beberapa ini fenomena dari negatif string friction dapat terjadi apabila suatu lapisan tanah yang kompresibel atau tanah lunak yang dilintasi oleh sebuah atau beberapa tiang pondasi mengalami proses konsolidasi atau displacement vertikal ke bawah akibat adanya beban di atas. Jadi uh, meskipun kita sudah merencanakan pondasi dalam itu sedalam sampai tanah keras, bukan tidak mungkin dia tidak mengalami settlement, karena settlement yang seperti kita tahu kan settlement itu terjadi pada tanah lunak. Ya otomatis ketika ada tanah lunak berarti kan dia
mengalami settlement dan ada gaya perlawanannya. Nah, gaya perlawanannya ini yang dinamakan negative skin friction. Jadi kalau misalkan gambarannya seperti ini tiang panjang ya, dipanjang ke dalam tanah. Nah, karena kan tiang panjang itu berakhir di sini sampai bedrock ini ya, tanah keras ya. Ini adalah bedrock atau tanah keras. Nah, berarti di sini kan dia merupakan tanah lunak. Nah, tanah lunak seperti yang kita tahu dia masih mengalami yang namanya penurunan atau settlement. Nah, settlement itu kan displacement vertikal ke bawah. Berarti kan dia arahnya ke bawah ya, besar turunnya. Nah, di sini dia berarti ada gaya lain yang kalau ada ini berarti dia punya gaya lain, yaitu ini yang dinamakan negative screen friction atau gaya angkatnya. Ini yang dinamakan negative screen friction pada pondasi dalam. Ini penting dihitung karena ya ini tadi daya dukung pondasi dalam. Kalau kemarin di pondasi dangkal kita kan ngecek pokoknya jangan sampai dia apa namanya guling kan seperti itu ya, ibaratnya kan kemarin bidang runtuhannya kan menunjukkan kalau dia guling. Nah di sini jangan sampai pondasi ini ikut bergeser akibat dari penurunan tanah. Makanya kita harus memperhitungkan ya ini tadi negative skin friction-nya. Caranya bagaimana dengan rumusan seperti ini. Memakai K0 ya, lateral pressure. Kalau masih ingat, sudah diajarin itu, apa namanya, mencari tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Sudah apa belum? Ini ya, K0-nya pakai ini, satu mensin theta atau sudutnya, dia dalam kondisi diam. Nah, nanti kan macam-macam ya, ada K0, ada KA. KA itu adalah koefisien tekanan aktif dan KP itu adalah koefisien tekanan pasif. Nah, nanti mungkin lebih detail kalau sama Pak Deris nanti ya untuk KP sama KA sama KP-nya. Nah, ini adalah KF ya, rumus total negatif skin friction yang bekerja di sepanjang tiang fondasi. Seperti ini, waduh gelap ya, kelihatan. Ini apa ini? Ini tekanan tanahnya, ini tekanan tanah aktifnya di sini. Ya dia ada pasti ada negatif skin frictionnya. Ini adalah bidang longsor, ya ada bidang longsornya. Berarti kan fondasi kita harus ditanam melebihi dari bidang longsor ini. Sama kalau mau di timbunan mau di itu pokoknya sampai menyentuh tanah lapisan tanah keras. Kemudian untuk mengurangi besarnya negatif discrimination dapat dilakukan beberapa alternatif yaitu pre-consolidation lapisan tanah lunak hingga mencapai derajat konsolidasi yang tinggi. Jadi kita kalau dulu suka menghitung apa namanya nilai SCS apa sampai U90, nah ini salah satunya. Jadi harus kita selesaikan dulu ya konsolidasinya. Kemudian menggunakan tiang dengan permukaan yang relatif licin atau melapisi permukaan dinding lateral dengan ini stabilisasi tanah bitum, bentonite atau penggunaan katodik anti korosi. Ini bitum bentonite ini termasuk lempung yang keras ya, tanah lempung keras. Jadi di sekitar pondasi ini juga bisa dimasukkan ada lempung yang padat ya. Jadi mengurangi negatif skin friction itu tadi biar pondasinya tetap berada di tempat yang seharusnya. Mungkin sampai ini dulu ya untuk yang pondasi dalam. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke contoh soal. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke.
Nah, kalau ini ya contoh soal di sini ada contoh soal di sini ada data tanah SPT. Ini ada data tanah di Jalan Lingkar Timur ya di Sidoarjo di daerah Candi. Bisa dilihat kan data SPT-nya masih sangat jelek ya, bahkan sampai kedalaman 40 meter dia tanahnya termasuk masih tanah lunak ya, tanah lempung. Nah, dengan nilai SPT seperti ini, kemudian data-datanya seperti ini. Nah, kita diminta untuk merencanakan kira-kira kalau mau ditanam pondasi, kedalamannya berapa dan memakai diameter berapa yang efektif. Nah, berarti ya kita harus tahu dulu spesifikasi dari ini ya, dari filenya. Nah, ini ada Wika, ini punya Wika, salah, ini punya Wika. Nah, ini adalah spesifikasi spoonnya, ki izin yang diizinkan berapa, kalau misalkan diameternya 0,4, 0,5, dan 0,6. Kemudian berarti yang perlu saya hitung ya berarti ini ya, berarti kita merencanakan daya dukung fondasi tiang. Nah, seperti ini tadi kita bikin Excel, dilihat ini ada SPT kedalaman 24, berarti kita buat per 2 meteran, 24 sesuai dengan data yang ada. Elevasinya seperti ini, nilai SPT-nya kita tulis, kemudian kita masukkan nilai N koreksinya, kita lakukan N koreksi seperti ini. Ini N koreksi, kemudian ini berarti memakai rumus apa? Ada MPK, AP, SP, berarti kita memakai rumus ini ya Luciano de Court ya, ini metode Luciano de Court, berarti NP. Nah, bisa dilihat di sini N yang terkena, B-nya tadi apa, dilihat, kemudian nilai K-nya, K kalau misalkan jenis tanahnya lempung tadi nilainya 30, kalau tanahnya lempung lano nilainya 20, nah itu bisa dilihat, kemudian AP, AP ini adalah luas tadi ya, luas dari ini tadi, 1/4 pi dikalikan D kuadrat. 1/4 dikalikan pi D kuadrat. Apa ini? Pencet ya. Sembilan. Nah, ini 1/4 pi D kuadrat, kemudian dapat KP. KP kan tadi berarti NP dikalikan K dikalikan AP. Nah, dapat KP. Kemudian kita mencari QS. Nah, QS ada apa saja? NS1, NS, QS, dan AS. Nah, sama masing-masing dicari seperti ini. Ya, baru nanti kita total ya. QS-nya dapat berapa, berarti kan QS dikalikan AS. Tadi setelah dapat ya ditambah, QP ditambah dengan QS. Nah, kemudian kita bagi SF-nya 3 ya, kilowabelnya berapa. Nah, keterangan oke, ini harus sesuai dengan brosur tiang panjang tadi. Jadi, berapa nilai beban yang bisa ditumpu ya. Kalau P9, kalau ini kiolnya kurang dari brosur tiang panjang di sini nih tadi ya, luasan di sini, berarti dia adalah oke. Kalau lebih dari berarti dia tidak oke, berarti spesifikasi pondasinya kurang. Itu. Nah, ini ada beberapa, ada 0,4, ada 0,5 dan ada 0,6. Nah, nanti dari sini kita bisa lihat kira-kira yang lebih efektif memakai pondasi dengan kedalaman berapa. Kan ini sudah oke semua ya kalau untuk satu tiang gitu. Kita lihat lagi di data SPT-nya. Data SPT-nya sampai kedalaman 40 meter ternyata masih 6 ya. Berarti ya mungkin bisa tergantung nanti data atasnya berapa. Kalau data bangunan atasnya nanti yang akan dibangun itu melebihi misal lebih dari 64 ya, berarti kita mau tidak mau harus memakai tiang diameter 50 dengan kedalaman tiang panjangnya sampai 40 meter.
Jadi begitu nanti cara membacanya. Nah, biasanya ya ini saya lebih suka dibuat grafik seperti ini, jadinya kelihatan mana GP-nya, mana GS-nya untuk masing-masing diameter. Daya dukung dana GL ya, ini GL, yang ini GL-nya, ini GS-nya. Nah, nanti kalau sudah punya data ini, nanti kalau misalkan ada yang tanya kira-kira pondasi dalamnya berapa, tinggal dilihat aja dengan beban berapa, dengan beban sekian ton. Oh, berarti lebih cocok untuk memakai pondasi yang diameternya 50 sampai kedalaman sekian, itu bisa menampung sampai beban sekian. Itu bisa seperti itu. Anaknya di situ. CV kasih juga sama. Oh, kalau ini sudah tiang truk. Oke, mungkin dari contoh soal ini ada yang mau ditanyakan. Ini pakai metode Luciano de Kort ya, untuk tanah yang bisa untuk semua jenis tanah. Ada yang mau bertanya? Permisi Bu. Ya. Untuk ETS-nya nanti pakai metodenya terserah atau bagaimana ya Bu? Nanti saya tentukan sendiri pakai metode apa gitu. Oh, Jadi iya, ini Bu. nanti akan saya kasih tugas bikin semua metode, kalian bikin Excel-nya ya. Jadi nanti anak kalau misalkan UTS tinggal disesuaikan saja ya. Ini nanti akan saya kasih tugas. Jadi nanti ETS-nya pakai Excel ya Bu? Nanti coba kalau saya kan belum buat soalnya. Nah, nanti tergantung soalnya. Kalau nanti soalnya saya rasa bisa dihitung manual ya manual. Kalau nanti ya tergantung, berarti kalau mau Excel ya berarti soalnya banyak gitu kan. Kalau soal